Oke, materi sudah tayang ya, Bapak Ibu ya, materinya ya. Nah, foto video, teknik dokumentasi foto video yang menarik dan komunikatif. Video yang komunikatif itu yang gimana sih? Kita ngomongin video dulu ya, Bapak Ibu ya. Kita ngomongin video dulu, nanti kita akan bahas tentang foto. Karena video ini cukup rumit. Pembuatannya juga cukup apa namanya, memerlukan energi yang khusus ya. Bukan hanya hardware itu hanya apa namanya, termasuk kamera, editingnya dan lain sebagainya. Tapi energi yang khusus. Karena apa? Karena kita harus bisa menganalisa apa sih yang harus kita sampaikan kepada orang-orang. Kadangkala, ya, ini kadangkala orang-orang atau beberapa pembuat video, mereka terlalu senang dengan apa yang diinginkan pribadi, alias idealis, gitu ya. Padahal sebetulnya konsumsi video itu harusnya untuk orang lain, ya, untuk orang lain. Ya, sebelum ke sana saya kenalan dulu. Saya lupa kenalan, nama saya Elang Baskoro, tadi sempat disinggung oleh Mas Sugeng, saya dari Cakrawala Kreatif. Cakrawala Kreatif itu kami di bidang videografi, fotografi, animasi, web design, dan lain sebagainya. Selain di perusahaan ini, saya juga apa namanya ada di mengajar di beberapa kampus swasta, di Unmer, di ilmu komunikasi, dan juga di Unitri, Universitas Tribuana Tunggadewi untuk ilmu komunikasi. Oke, kita lanjutkan. Pada dasarnya, pembuatan video, nah, kita ngomongin handphone dulu, pembuatan melalui handphone, karena ini paling murah. Ketika kita sudah menggunakan hardware atau gadget yang paling murah sekalipun, nanti ketika Bapak Ibu ternyata, oh saya pengennya pakai DSLR, karena semuanya di sekolah punya DSLR, silakan, akan lebih bagus, gitu ya. Tapi yang penting adalah teknik dasarnya lebih comfort. Lebih comfort itu artinya Bapak Ibu nyaman dengan hardware apapun, gitu. Nah, yang paling penting di sini, kalau bisa dilihat dari namanya materi, di situ ada resolusi, Bapak Ibu ya. Kalau di handphone rata-rata resolusinya sudah minimal sudah HD sekarang. Bahkan kalau yang sudah baru, yang biasanya kamera handphonenya ada tiga, apa namanya, ada tiga kamera di belakangnya itu sudah full HD biasanya. Bahkan kamera sudah main 4K, meskipun 4K-nya kalau orang kami bilang, orang multimedia bilang tuh 4K-nya 4 banci ya. Masih UHD gitu ya, masih ultra high definition. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus diketahui bahwa kapan saya harus merender atau membuat video dalam resolusi HD, kemudian kapan saya harus membuat resolusi Full HD, dan kapan saya bisa menggunakan UHD atau ultra high definition atau 4K lah kita ngomongnya, gitu ya. Ketika Bapak Ibu menggunakan handphone, ya, ketika Bapak Ibu menggunakan handphone pada saat editing atau ingin men-share video tersebut, usahakan jika menggunakan handphone, gunakan kualitasnya HD saja sudah cukup, ya. Karena apa? Kalau nanti diupload di Instagram, diupload di story-nya WA, itu nanti akan resolusinya akan diturunkan dengan secara otomatis oleh aplikasi tersebut, gitu ya. Atau bisa biasanya kalau durasinya 1 menit, Bapak Ibu biasanya share di WA group, gitu ya, akan diturunkan resolusinya. Maka HD saja sudah cukup, ya. HD itu biasanya kalau di render di handphone atau di aplikasi di handphone itu ukurannya 720. Nah, biasanya kalau kita cek ya, coba dicek Bapak Ibu kalau yang megang handphone, dan itu ada namanya kualitas, ya, front video size. Nah, kalau saya punya di sini ada video size-nya, ya, itu atur aja untuk perekaman, ya, diingat untuk perekaman diatur paling maksimal. Biasanya full HD atau FHD 1920 1080 ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kalau sebelum merekam video dilihat dulu settingnya. Kelihatan nggak ya? Lihat di setting. Ini mana setting saya? Di setting di sini nggak kelihatan nggak apa. Nanti akan muncul di situ front video size. Nah, perekaman usahakan rekaman yang tinggi dari handphone masing-masing. Biasanya minimal FHD atau full
HD, Full HD 1920 gitu ya. Tapi nanti pada saat editing itu yang harus disesuaikan. Pada saat rendering atau mengconvert hasil editingnya, usahakan sesuaikan masing-masing. Karena apa? Eman-eman handphonenya, gitu ya. Kalau handphonenya, oke lah handphonenya udah canggih gitu ya, udah canggih, udah yang paling baru keluarannya, terus di rendernya full HD. Tapi untuk konsumsinya atau di share-nya itu melalui Instagram, melalui TikTok, gitu, atau melalui apa? Story WA, itu nanti akan turun. Maka rendernya HD saja sudah cukup, gitu ya. HD saja sudah cukup. Kalau enggak, Bapak Ibu, kalau misalnya uploadnya di YouTube, nah ini karakternya beda. Kalau karakternya YouTube menggunakan 4K pun itu bisa, ya. Karena karakternya si YouTube ini bisa menerima sampai Ultra HD atau 4K, gitu ya. Monggo kalau misalnya handphonenya kuat untuk resolusi tertinggi. Yang tertinggi mungkin sekarang yang pada umumnya 4K, meskipun 8K juga ada 16 gitu ya. Nah, itu. Jadi tolong dipahami terlebih dahulu akan hardware yang Bapak Ibu pakai gitu ya. Terus resolusi yang baik yang gimana? Nah, Bapak Ibu nanti kalau misalnya video gitu ya, menggunakan video, posisinya harus seperti ini. Nah, ya. Jangan seperti ini. Kelihatan ya? Harusnya seperti ini. Kalau syuting pakai handphone, jangan pakai mode yang seperti ini atau tampilan apa nih, landscape ya, harus seperti ini. Ya, jadi kalau syuting harus seperti ini Bu, posisi kameranya, jangan seperti ini. Nanti apa? Karena rata-rata handphone kita menerima layarnya ini 16:9. Jadi penonton yang asiknya itu ini 16, ukuran 16 banding 9. Jadi nonton standar internasionalnya itu dalam posisi landscape. Nanti editingnya juga enak. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ngerekamnya dalam posisinya seperti ini, biasanya di kanan kiri ini nanti ada frame yang harus ditambahkan, jadinya jelek, gitu ya. Paham ya? Jadi Bapak Ibu tolong dipahami dalam menguasai hardware kita. Saya ngomongnya handphone. Karena apa? Karena handphone ini biasanya momennya lebih tepat ketika nanti ada momen nih ngambil. Tapi jangan asal ngambil. Itu soal posisi handphone. Kemudian jangan lupa gunakan tripod ya. Tripod sekarang murah, mulai 45.000, ada 50.000, ada 75.000 gitu, ada 100 sekian gitu. Gunakan tripod. Kalau bisa still aja seperti ini. Misalnya ini tripod nih. Gunakan tripod seperti ini. Panning. Jangan menggunakan tangan terus follow, jangan. Karena apa? Karena shaking. Handphone rata-rata tidak memiliki mode untuk meredam getaran, ya, tidak memiliki mode rekaman atau getaran rata-rata, gitu ya. Maka dari itu Bapak Ibu harus menggunakan tripod. Jika posisinya moving atau bergerak dan kamera harus bergerak, ya menggunakan tripod saja sudah cukup sebetulnya. Karena apa? Kadang-kadang tangan kita ini, mohon maaf, kami kalau biasanya guyon itu tremor, dredeg, Bapak Ibu ya, dredeg. Terpengaruh dengan hasil blurring, gitu ya. Itu berlaku dengan foto maupun video, ya, foto maupun video. Nah, apalagi kalau video ini pasti shakingnya sangat tinggi sekali. Maka dari itu menggunakan kamera video dari handphone diusahakan menggunakan tripod. Oke. Resolusi menggunakan kamera dan juga apa yang harus disiapkan. Untuk rekomendasi media sosial, saya rekomendasikan untuk 720p atau HD. Kemudian kalau rekomendasi presentasi, misalnya Bapak Ibu harus mengirimkan via email, via Google Drive, Full HD sudah sangat cukup sekali, ya. Karena nanti akan ditayangkan misalnya di televisi besar atau di layar LED, itu nanti akan bagus, gitu ya. Kalau misalnya rekomendasi layar lebar atau misalnya Bapak Ibu harus terpaksa harus menggunakan ini, ya monggo. Tapi untuk standar Indonesia Full HD sudah sangat cukup sekali. Oke, next. Mungkin sambil berjalan nanti Bapak Ibu bisa siapkan pertanyaan-pertanyaannya ya untuk membuat video. Oke, tahapan dasar membuat video. Ini proses yang sangat sederhana. Mungkin Bapak Ibu sudah paham, tapi jarang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ya,
paham tapi jarang dilakukan. Padahal ini di kami gitu ya, di kami pelaku industri multimedia profesional, kami selalu melakukan 3 tahapan yang sangat standar ini: pra-production, production, dan juga pasca-production. Pra-production, production, dan juga pasca-production. Pra-production itu apa? Merencanakan. Jadi kita sebelum melakukan produksi harus merencanakan. Apa yang direncanakan? Pertama, nonton YouTube. Nah, itu paling simple dan jarang juga dilakukan sama orang. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum membuat video gitu ya, tonton video orang lain terlebih dahulu. Karena apa? Ini mencari inspirasi dan referensi. Kalau Bapak Ibu tidak nonton, maka Bapak Ibu akan berjilid-jilid mikir gimana konsep. Itu pasti. Yang jatuhnya nanti ketika deadline harus gerak, misalnya tanggal 23 harus dikumpulkan dan sampai sekarang belum ketemu konsepnya, jatuhnya adalah terpaksa harus melakukan konsep yang apa adanya. Jangan. Jadi alangkah lebih baiknya nonton YouTube. Waduh, kalau nonton YouTube terkait lingkungan hidup, apakah ada di Indonesia? Banyak, ya. Tapi saya merekomendasikan untuk mencari konten di YouTube atau contoh-contoh untuk mencari inspirasi, carilah konten dari konten luar negeri. Ya, dari konten luar negeri. Kenapa? Karena kalau orang luar negeri kalau bikin menurut kami itu pasti bagus-bagus. Ya. Standarnya sudah di atas Indonesia gitu. Apakah ada terkait lingkungan hidup di luar negeri? Banyak. Karena saya sudah melakukan, saya sudah searching. Ketika saya dulu pernah bikin video di Wiata, saya kalau nggak salah di SD berapa itu? SD di Telogowaru itu. Saya tuh SD model. Ada yang dari SD model Ibu di sini, Bapak? Nggak ada ya? Terus juga dari SMP 10 juga ada. Ada yang dari SMP 10 di sini? Mohon izin, sebenarnya enggak ada, Mas. Karena sudah tinggi. Oh, enggak ada. Oke. Ya, levelnya levelnya sudah tinggi. Oke. Ya, gitu. Saya coba saya ulangi kembali. Waktu itu saya di SD model, kemudian di SMP 10. Kemudian kita lakukan kalau saya nggak salah di SMA 2. Ya. Itu kami sebelum syuting, kami melakukan proses ini terlebih dahulu, Bapak Ibu, ya. Pra-production. Kita datang ke sana dulu, ya. Kita datang ke sana dulu, melihat dulu, kita framing dulu, gitu ya. Kita tata dulu. Oh, nanti akan seperti ini nih. Tapi sebelumnya kami mencari referensi dulu, bagaimana tampilan yang bagus, bagaimana pengambilan video yang bagus. Nah, nanti kita akan kolaborasikan dengan keadaan yang sebetulnya pada saat di lokasi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini jarang dilakukan sekali oleh kebanyakan orang, yaitu cari inspirasi terlebih dahulu, gitu ya. Cari inspirasi terlebih dahulu lewat YouTube saja. Dan saya rekomendasikan nonton YouTube-nya, nonton YouTube kontennya yang luar negeri, gitu ya. Itu banyak banget. Oke, kemudian buat naskah sederhana atau storyline. Ada, nanti saya kasih contoh. Naskah sederhana. Ini yang juga jarang dilakukan. Orang-orang kebanyakan kalau mau syuting, asal syuting. Nah, jadi tidak ada panduan. Sehingga apa? Editornya pasti akan kelabakan. Kemudian ada beberapa konten yang tidak terekam. Gitu ya. Ada di sisi misalnya, wah ini di sudut ini nih banyak misalnya di sekolah Bapak Ibu, di sudut ini nih ada tanaman-tanaman yang memang harus di syuting nih. Ada misalnya tanaman buatan pupuk yang ada di sekolah misalnya. Katakanlah tempatnya kotor. Karena Bapak Ibu tiap hari datang ke situ, kadang-kadang, jangan syuting yang ini, karena ini tempatnya kotor, malu nanti. Gitu. Nanti malu. Nah, ini seperti yang ada di gambar, bisa dilihat ya. Ini di sekolah mana ini? SD model. Nah, ini semua syutingnya setting, mohon maaf. Semua di setting Bapak Ibu. Setting semua. Jadi saya harus menggunakan talent, saya harus memohon izin untuk menggunakan siswa-siswa. Untuk apa? Di setting. Dan untuk men-setting mereka, talent-talent ini, dibutuhkan waktu yang tidak cukup, tidak sebentar. Lama sekali. Karena apa?
pada dasarnya yang kita ajak mereka ini adalah orang-orang atau anak-anak yang bukan model. Jadi susah ngature gitu. Ayo jalan ke depan, mulai ke belakang. Si guyon, kadang-kadang melihat kamera, nah yang seperti itu. Harus ada sutradaranya yang melihat seperti itu. Oh ini kurang, take ulang, cut, ulang lagi, jalan lagi, cut lagi, kesandung, matanya kelihatan, melihat kanan kiri dan lain sebagainya, ulang lagi. Dan ini yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang. Nah, membuat film mahalnya ada di situ, prosesnya. Ya, maka dari itu kita harus membuat naskah. Apa aja yang harus di-syuting? Oh, ada tempat ini sebenarnya cocok karena pembuatan pupuk ini dapat nilai yang bagus harusnya. Tapi tempatnya kumuh, mohon maaf. Tempatnya kumuh di tempat saya, di sekolah saya tempatnya kumuh. Ini kayaknya cocok, belum tentu. Ya, saya datang ke Berantas. Nah ini kalau dilihat Berantas, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu pernah menelusuri Berantas ya, Sungai Berantasnya Kota Malang, gimana kotornya. Tapi gitu ya. Tapi apa namanya, untuk materi yang kami ambil sangat terpilih. Jadi kami pilih sudut-sudut yang bagus-bagus. Nggak semuanya harus diambil. Jadi semua harus diatur semua, ditata. Untuk apa? Untuk membuat jadi baik gitu ya. Beda ya konsep dari video jurnalistik dengan video profil. Kalau video jurnalistik akan di-shoot real apa adanya. Ya, memang karakternya jurnalistik, tidak boleh diada-adakan, tidak boleh mengada-ngada, dan harus membuat video gitu. Oke, buat naskah. Nanti saya akan stop. Kalau Bapak Ibu sudah dapat materinya, di situ ada link Google Drive, di-download aja Storyline. Kemudian rencanakan jadwal produksi atau syuting, proses syuting ya. Kebanyakan Bapak Ibu untuk jadwal syutingnya tergantung mood gitu ya. Tergantung mood. Itu jangan Bapak Ibu. Moodnya ketika ditentukan tanggal 13 misalnya jam 1 siang, ya wis, harus jam itu gitu ya. Karena apa? Rata-rata pun jadwal ini pasti molor kadangkala. Nah, untuk menghindari waktu mepet dan lain sebagainya, editornya yang kasihan gitu ya. Harus direncanakan jadwalnya. Nah, oke, saya rekomendasikan, tolong dicatat juga. Rekomendasi untuk Bapak Ibu proses syuting menggunakan kamera handphone ya. Jika menggunakan kamera handphone, maka Bapak Ibu kan tidak menggunakan lighting seperti halnya kita video profesional ya, atau menggunakan lensa-lensa yang dia bisa meredam pencahayaan yang baik. Maka saya rekomendasikan untuk proses syuting yang baik di antara jam 6 pagi sampai dengan jam 8 pagi atau jam 9 lah, tergantung sinar matahari ya. Kalau di atas jam situ, di atas jam 9 ke atas, saya tidak rekomendasi. Karena apa? Kalau orang Jawa bilang itu puyeh, warnanya puyeh, putih banget gitu ya. Kalau di syuting bagus, kelihatan putih gitu, tapi yang putihnya aneh. Gitu ya. Jadi rekomendasinya kalau pagi syuting prosesnya jam 6 pagi. Jadi kejar waktu. Kejar waktu apa? Pencahayaan. Karena cahaya pagi ini cahaya yang paling bagus. Rata-rata jam 6 sampai dengan jam 7, jam 8, jam 9 ke atas itu jangan sampai. Memang kondisi geografis macam-macam ya. Nah, jika harus siang hari misalnya, boleh silakan dilakukan. Tapi dilihat juga pencahayaannya. Misalnya jangan dong kalau siang-siang hari harus mereka syuting di tengah lapangan. Wah, ini terlalu over. Pencahayaannya terlalu over. Kalau misalnya di bawah pohon rindang gitu kan masih ada temaram-temaram cahaya masuk gitu, monggo silakan. Nggak apa-apa kalau misalnya terpaksa harus dilakukan siang hari, ya. Begitu juga di ruangan. Nah, kadang-kadang ruangan ini minim pencahayaan. Maka gunakan lampu-lampu yang ada di sekitar situ. Nyalakan aja semuanya. Nanti, wah ini terlalu terang, nanti gampang di setting aja pada saat proses editing. Gitu ya, nggak akan over kalau cahayanya cahaya kelas, ruangan gitu nggak apa-apa. Malah akan lebih berbahaya kalau misalnya kita kekurangan cahaya. Oke. Kemudian kalau sore, nah ini perlu dicatat juga. Sore ini memang kami tidak merekomendasi karena sore ini agak kadang di Malang cuacanya kadang-kadang panas, kadang-kadang berawan, mendung kayak gitu ya, nggak stabil, nggak seperti pagi. Kalau memang sore
lakukanlah di antara jam 4 sore sampai dengan jam setengah 6 atau jam 5 sore. Biasanya setengah 6 ini udah kadang-kadang udah gelap, kadang-kadang masih terang aja gitu. Kalau kalau di bulan-bulan seperti ini, insya Allah sih setengah jam 5 sampai setengah 6 masih rekomendasi gitu ya, jarang hujan. Oke, itu untuk pra-production-nya. Kemudian di produksi. Di produksi ini tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan, ikuti alur proses storyline. Kan sudah dicatat tuh storyline ya. Storyline sudah dicatat, kemudian ikuti alur prosesnya gitu ya. Harus ada yang mencatat. Ini sudah dilaksanakan, ini belum, ini sudah dilaksanakan, dan usahakan pada saat pengambilan gambar atau pengambilan video jangan cuma sekali saja. Jangan cuma pada saat momen-momen tertentu. Bahkan dulu kita, gitu ya, kita dulu sampai meskipun belum hari Senin, yang notabene hari Senin adalah hari upacara, gitu ya. Ketika kita syutingnya di hari Selasa, ya sudah upacara lagi, gitu. Harus disetting. Karena apa? Karena kita harus membuat gambar atau video yang real, nyata. Video yang bagus. Harus disetting sampai segitunya. Misalnya syuting ini di hari Jumat, padahal kebutuhannya untuk seragam warna putih merah atau putih biru gitu. Ya sudah, hari Jumat semua harus pakai putih biru, seluruh kelas atau satu kelas saja gitu. Kita syuting. Seolah-olah itu di hari Senin sampai dengan hari Kamis misalnya. Sejauh itu Bapak Ibu. Maka harus ada proses storyline. Misalnya kapan di syuting, nah, jangan sampai ada miss. Kadang-kadang ketika di storyline sudah tertulis pun kadang-kadang ada yang namanya evaluasi di tempat, di lokasi. Oh ini bagus nih, ambil aja dulu. Oh ini bagus nih, nggak ada di storyline, nggak apa-apa, syuting aja dulu. Tapi harus dicatat jika ada perubahan. Untuk apa? Si editor. Kasihan loh editornya ini kalau nggak dicatat gitu ya. Oke, kemudian di pasca production. Di pasca production ini, Bapak Ibu, saya rekomendasikan editingnya, kalau misalnya menggunakan smartphone, ada banyak aplikasi yang beredar di App Store, gitu ya. Cuman ada beberapa rekomendasi yang lebih mudah, lebih ringan juga di handphone. Ada KineMaster, ada CapCut, kemudian ada Filmora, ada Video Show, ada Adobe Premiere juga ada yang klip. Memang tidak sehebat yang ada di Adobe Premiere di software di PC atau laptop. Kemudian Viva Video ini rekomendasi kita. Ya, kalau saya biasanya pakai yang CapCut, itu biasanya seperti itu. Kalau dulu pakai KineMaster, sekarang pakai CapCut karena ketika konten dari handphone sudah masuk, kontennya handphone udah masuk, begitu langsung dimasukkan CapCut, tinggal dikasih audio, nanti dia akan terpotong-potong dengan sendirinya. Tapi ini hanya berlaku untuk video pendek, misalnya 30 detik, 1 menit gitu ya. Tapi kalau untuk video profil, jangan dilakukan itu. Ya, harus ditata dulu. Sesuai apa? Sesuai storyline. Oke, lanjut lagi. Nah, cara buat skrip video seperti tadi ya. Harusnya kalau dalam proses pembuatan video, biasanya harus menggunakan storyline, kemudian di-meetingkan. Nah, ini yang penting. Ketika pembuatan storyline, harus di-meetingkan. Kebanyakan ya, yang selalu saya alami, pasti banyak kepala yang menyumbangkan ide dan pikiran. Nah, ini bahaya. Ya, apalagi di sekolah. Karena apa? Penyumbang pikirannya banyak gitu ya. Ada mulai dari kepala sekolah sampai jajaran yang ada di bawahnya itu nyumbang pikiran dan semuanya harus dimasukkan. Nah, ini hati-hati. Hati-hati apa? Harus berani ada orang yang memutuskan atau si sutradaranya harus bisa memutuskan mana yang bisa diambil ide-idenya dan mana yang tidak. Maka dari itu harus ditapatkan. Memang ini kepentingannya untuk kepentingan sekolah gitu ya. Tapi bagaimanapun juga, karena kita terpaut dengan durasi, terpaut dengan proses editing dan lain sebagainya, maka dari itu harus ada yang menggarisbawahi, gitu ya. Harus ada orang leader yang menentukan mana yang terbaik dan mana yang harus di-cut. Ini biasanya gontok-gontokan gitu ya. Saya selalu mengalami di sini. Karena apa? Banyak kepala, banyak usulan. Ini mana yang harus masuk? Nah, ini biasanya ada berantemnya sedikit gitu ya. Nah, jadi maka dari itu ketika Bapak Ibu sudah membuat naskah atau storyline, tolong dibahas dulu, rapat internal dulu, gitu ya. Ini apakah ada masukan? Kalau tidak, langsung kita eksekusi. Karena apa? Karena melibatkan sekolah, karena melibatkan anak-anak didik juga,
Maka dari itu memang harus ada kerja keras, harus ada orang yang mengawali itu semua, harus ada yang menjadi leadernya di situ. Siapa yang harus cari anak-anak, siapa yang harus cari talent, siapa yang harus cari misalnya semprotan, misalnya harus cari kamera, siapa harus ngatur jamnya, nyari kunci dan sebagainya. Itu hati-hati gitu ya, harus detail ya. Kemudian pemilihan kamera. Nah, pemilihan kamera kalau di sekolah punya DSLR silahkan gunakan gitu ya. Tapi kalau tidak atau waktunya mepet, pakai handphone aja sebetulnya sudah sangat cukup. Toh penggunaannya lewat media sosial nantinya. Mungkin ya, saya nggak tahu kalau metode yang sekarang. Pakai handphone kita sebetulnya sudah cukup. Saya nggak bilang sangat cukup, tapi sudah cukup. Ya, karena handphone kita rata-rata cari satu sekolah. Mana handphonenya yang paling bagus? Biasanya yang paling bagus rata-rata kameranya ini sudah berderet 3 atau 4 di belakang ini ya. Sudah berderet-deret gitu ya. Itu biasanya sudah bagus gitu ya. Ada yang merek macam-macam, ada merek Vivo, ada merek Huawei, macam-macam Samsung gitu ya. Tapi konon katanya merek iPhone yang paling the best gitu ya. Saya belum nyoba gitu ya. Oke. Kemudian setelah memilih kamera, jangan lupa tadi saya ingatkan kembali, tolong digunakan tripod ya. Perbanyak apa namanya still image, still video, pengambilan still. Jadi still itu diam pakai tripod, diam. Jadi talentnya yang berbicara atau talentnya yang beraksi, talentnya yang memulai apa namanya adegan, gitu ya. Kemudian detail jangan menggunakan zoom, ya. Jadi Bapak Ibu jangan menggunakan zoom. Maksudnya zoom ini ya, zoom dari handphone. Karena kalau menggunakan zoom pasti noise, pecah. Lebih baik kameranya yang mendekat. Misalnya adegan anak-anak lagi ngebersihin daun-daun yang terkena kuman misalnya di tanamannya. Nah, ada long shoot, ambil long shoot dari jarak jauh, kemudian ambil jarak dekat, detail tangannya. Nah, itu harus mendekat kameranya. Jangan menggunakan zoom. Kecuali kalau Bapak Ibu menggunakan DSLR, it's okay. Kadang-kadang DSLR pun zoom tidak direkomendasikan tergantung lensanya. Alangkah lebih baiknya Bapak Ibu bisa mendekatkan posisi kamera ke tangan untuk detail-detailnya ya. Jadi jangan cuma long shoot semua. Misalnya orang lagi, nah seperti ada di gambar sini, orang lagi belajar, pura-pura lagi belajar, ambil kebanyakan orang atau wide angle, keseluruhan kelas, kemudian detail anak-anak, gitu ya, detail menulisnya, detailnya. Jadi pada saat tangannya yang didetailkan, itu yang diambil. Jadi semakin banyak semakin banyak pengambilan video akan semakin bagus, gitu ya. Jadi nggak monoton. Orang nontonnya senang, orang nontonnya wow, gitu ya, wow, gitu ya, keren, gitu ya. Itu teknis pengambilan kamera. Dan yang paling penting ini Bapak Ibu siapkan talent, mau video, mau foto. Oh ya, nanti fotografi nanti ada teman saya namanya Mas Aat. Nanti Mas Aat akan memberikan materi terkait tentang foto profil. Ini yang keren, foto profil. Mas Aat nih jago apa? Jago menyiapkan talent biasanya. Karena apa? Menyiapkan talent ini susahnya luar biasa. Untuk apa? Untuk difoto, gitu ya. Karena apa? Mereka ini bukan model. Bapak Ibu apalagi kalau misalnya syuting dengan anak-anak didik gitu ya di sekolah. Waduh, guyonnya luar biasa gitu. Guyonnya luar biasa. Kadang-kadang mereka melihat kamera gitu ya, melirik matanya ke kamera gitu. Itu akhirnya jadi bocor dan itu retake ulang. Nah, pada saat diulangi lagi, mereka mood mereka kadang-kadang turun ya. Model seprofesional apapun kadang-kadang kalau terlalu banyak kritik, ulang, moodnya akan turun. Itu akan bahaya. Maka dari itu butuh orang-orang yang Bapak Ibu butuh menyegarkan kembali si talent-talent tersebut, gitu ya. Hati-hati. Nah, menyiapkan talent juga harus hati-hati dengan yang namanya SOP. Misalnya Bapak Ibu menggunakan hand glove, sarung tangan pada saat berkebun, gitu. Tolong SOP-nya betul-betul ditulis di storyline tadi, ya. Menyiapkan talent yang seperti apa, kemudian SOP seragamnya seperti apa. Kadang-kadang kelepasan. Pada saat selesai editing, tiba-tiba baru ketahuan, loh, kok anaknya nggak pakai hand glove, kok anak ini kok nggak pakai kaos kaki misalnya. Misalnya dia pakai baju pramuka, kaos kakinya warna putih, gitu kan aneh jadinya. Nah, hal-hal yang seperti ini harus ada orang yang mendetailkan. Harus ada orang-orang yang
tahu posisi ini, harus konsentrasi di sini, gitu ya. Kemudian editor, kalau Bapak Ibu kerepotan, gitu ya, misalnya nggak ada editor di sekolah, ya boleh sih sebetulnya menggunakan editor di luar sekolah atau anak-anak editing ya di luar sana, gitu ya. Cuman ya itu tadi, alangkah lebih baiknya si editor ini dari internal sekolah, gitu. Jika mempunyai, alangkah lebih baiknya internal dari sekolah. Karena apa? Beda ya. Bedanya apa? Karena orang internal sekolah, editor anak sekolah, gitu, akan lebih tahu, akan lebih paham mana-mana yang bisa dilakukan pengambilan. Nah, alangkah lebih baiknya lagi, kameramen juga nyambi jadi editor. Itu makin top lagi. Karena apa? Prosesnya tahu. Video mana yang harus di-cut, harus dibuang itu tahu. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin editor juga harus ikut proses syuting. Misalnya terpisah, editor sama kameraman terpisah, gitu ya. Itu harus mereka mengikuti. Memang tidak normal, tapi alangkah lebih baiknya si editor juga mengikuti proses syuting supaya tahu dia mana yang harus dibuang, mana itu. Jadi proses untuk editingnya akan lebih cepat lagi, ya. Kemudian pada saat editing, hati-hati juga. Hati-hati apa? Ketika Bapak Ibu menggunakan lagu-lagu atau background, ya, gunakan background yang original, ya. Gunakan background yang original. Original itu gimana? Paling gampang itu, ya. Kalau searching di Google itu misalnya free copyright audio library, itu akan muncul semua, ya. Jangan lagunya orang dicomot, nanti akan di-bandit. Di Instagram akan di-bandit, akan dibuang misalnya, atau di YouTube akan disilang, dicatat bahwa ini adalah menggunakan karya hak cipta orang lain, akan berbahaya, akan dicoret nantinya. Nah, lebih gampangnya itu di YouTube, itu kalau Bapak Ibu punya YouTube ya, searching aja audio library. Itu akan keluar audio-audio yang free copyright. Ya, free copyright bisa digunakan audionya. Ingat, jangan menggunakan lagu orang lain meskipun lagunya lagi terkenal nih. Lagunya sekarang yang terkenal apa ya? Misalnya lagunya terkenal banget, jangan diambil. Mendingan backsound yang instrumen, jangan ada yang vokalnya. Backsound yang instrumen, kemudian ngambilnya di YouTube audio library atau library. Itu akan muncul yang free copyright. Ya, diingat-ingat, free copyright. Tidak ada yang bisa mengklaim atau bebas menggunakannya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, storyline. Coba diklik bisa nggak? Storyline. Bapak Ibu mungkin sudah punya ya storyline ya. Coba klik. Oke, mungkin mohon maaf di sini saya nggak bisa ngeklik. Mohon ditunggu, saya mau share untuk contoh storyline. Saya akan jelaskan. Oke, mohon ditunggu. Oke, mungkin kelihatan, sedikit kelihatan. Nah, ini adalah storyline versi kami. Sebenarnya ada banyak versi, tergantung
kenyamanan Bapak Ibu dalam menulis, dalam menggunakan dan dibaca dan disampaikan oleh si sutradara pada saat proses pengambilan yang berkolaborasi dengan kameramen, gitu ya. Jadi di situ pada saat adegan atau scene visi misi harus narasinya harus apa, misalnya kalau ada narasi, kemudian footage itu adalah materi video yang harus ada, jangan sampai kelewat, gitu ya. Kemudian di depan, biasanya di depan itu adalah bumper in. Bumper in itu adalah logo biasanya ya. Di hitam aja frame-nya, kemudian kasih logonya dari sekolah, kemudian di judul, kasih judul apa namanya video tersebut. Ini video Adiwiyata SMA apa, atau SMP atau SD apa, gitu ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat lagi di materi yang sudah kita share, karena ini kecil-kecil ya, nanti bisa dipelajari. Boleh dicontoh plek, boleh tidak ya, karena yang paling penting adalah kenyamanan ketika Bapak Ibu pada saat proses syuting, gitu ya. Ada contoh lain di satunya lagi, yaitu di link satunya lagi. Nah, oh iya, mohon maaf ini nggak bisa diklik, nggak bisa saya buka, jadi saya lanjutkan lagi aja. Jadi contoh storyline seperti itu Bapak Ibu, nanti tolong video-video intinya di bagian footage, di situ harus mencangkup footage atau materi apa saja yang akan di-shoot, yaitu nanti jadi bahan si kameramen agar tidak sampai ke skip atau terlewati, gitu ya. Itu fungsinya. Nah, kebanyakan teman-teman kalau misalnya bikin video asal bikin tanpa ada ide cerita, urutan cerita, gitu. Karena itu sangat membantu sekali, apalagi buat si editor. Nanti akan mengikuti urutan atau runtutan dari story itu tersebut, gitu. Next lagi, mendingan saya kasih contoh video-video ya, video-video yang sudah saya share. Ini saya punya video SMK Modern Al-Rifai yang pernah kita buat, bisa diklik mungkin. Selamat datang di SMK Modern Al-Rifai. SMK Modern Al-Rifai berada di Jalan Raya Ketawang nomor 2 Gondang Legi, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Nah, ini namanya bumper. Jadi bumpernya harus sebisa mungkin warnanya jangan sampai nggak kontras ya, harus kontras. Sebagai SMK berbasis pesantren, SMK Modern Al-Rifai menggunakan kurikulum merger antara kurikulum nasional dengan kurikulum kediniaan, berkali-kali syuting, sehingga siswa-siswi SMK Modern Al-Rifai memiliki wawasan IMTAK, IPTEK, dan entrepreneurship. Terdiri dari 3 kompetensi keahlian, yaitu multimedia, farmasi klinis dan komunitas, dan asisten keperawatan. Ya, ini menggunakan talent semua. SMK Modern Al-Rifai memiliki ruang pembelajaran yang baik serta fasilitas yang mencukupi dan modern. Kan Bapak Ibu guru, karena banyak gitu ya. Kalau bisa sih satu orang cukup satu frame video yang dia muncul. Jadi banyak video, banyak orang, banyak talent. Demi menunjang kegiatan belajar mengajar yang terlaksana dengan baik dan siap menjadi lulusan yang kompeten dan profesional. Untuk menyalurkan minat dan bakat peserta didik,
SMK Modern Al-Rifai memfasilitasi berbagai kegiatan ekstrakurikuler dalam kegiatan rutin dan terprogram. Nah, ini semua setting Bapak Ibu, harus disiapkan. Jadi peralatan-peralatannya pun harus semua disiapkan. Ya, misalnya kalau ini kebetulan Al-Quran ya, Al-Quran disiapin detail sekali. Oke, ini saya cut dulu, biar waktunya nggak tersita. Nanti kita akan lebih banyak diskusi. Saya coba lagi untuk share video yang saya pernah bikin di DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Tapi ini videonya, kebetulan waktu itu kita bikin videonya dokumenter versinya. Beda dengan video profil. Jadi kita bikin video dokumenter untuk mengingatkan bahwa ini loh, alam kita yang sekarang ini seperti ini nih. Alam kita yang ada di Malang itu seperti ini nih, gitu ya. Dan kebetulan ada scene, ada bagian yang khusus untuk Adiwiyata. Coba kita akan share ulang. Oleh pemerintah Kota Malang. Dalam bidang pendidikan, Kota Malang juga menunjukkan komitmennya akan pembelajaran Ini lingkungan Bapak Ibu, kepada para yang anak sekolah. Nah, usahakan mereka harus senyum ya. Ketika talent-talent atau murid-murid Bapak Ibu ini ketika diminta syuting, minta tolong untuk bikin mereka senyum. Muahal ini Bapak Ibu ya. Tuh, senyum semua ini. Program Adiwiyata kembangkan berdasarkan norma-norma dalam kehidupan yang antara lain meliputi kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, kesetaraan, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Oke, itu potongan dari video film dokumenter yang kita pernah bikin di Dinas Lingkungan Hidup, tapi yang untuk bagian scene di Adiwiyata. Gitu. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan untuk videonya. Mungkin sebelum kita beranjak ke materi foto dengan Mas Aat, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau diskusi, silakan. Kita tunggu. Monggo Mas Sugeng, sebelum kita masuk ke materi foto, kita selesaikan video dulu. Terima kasih Mas Elang, materinya sangat menarik. Dua talent tersenyum, itu yang mahal. mahal sekali. Oke, saya tadi juga barusan melihat ada Ibu Ida Wahyuni dari SMP 10 baru masuk. Selamat bergabung Ibu Ida. Ya. Terima kasih Mas Sugeng. Mohon izin Bu, ini pembinaan untuk memenuhi salah satu syarat Adiwiyata yaitu video dan foto yang belakangan ini mungkin ada kendala buat kita, jadi saya mengajak support dari Cakrawala Kreatif nih Bu. Luar biasa usahanya DLH ya, semoga disambut baik oleh CASP, CASN dan CASM Kota Malang. Semoga nanti sukses semua, lolos semua di tahun 2021 ini. Amin. Siap, ya mungkin dari peserta yang lain ada pertanyaan, monggo disampaikan. Silakan melalui raise hand atau chat ya. Raise hand di aplikasi atau chat, nanti akan saya bacakan. Atau mau bertanya langsung silakan, gantian. Ya, yang pertama dari Arfi Dina Kuroh, monggo Mbak. Terima kasih waktunya, Pak. Mau tanya terkait yang harus senyum ya. Padahal kita ini kan kondisinya sedang pandemi. Anak-anak nanti itu kan pakai masker rencananya. Itu bagaimana yang harus senyumnya itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Arafidina. Bu Dina, memang kondisinya harus pakai masker. Ketika memang kondisinya memang harus seperti ini, ya sudah, memang harus pakai masker. Disuruh senyum pun juga maskernya yang kelihatan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Karena beda, mohon maaf, saya nggak bawa masker ya. Coba nanti dites gitu ya. Bapak Ibu kan sudah paham ya dengan menggunakan masker ya. Antara orang yang senyum maupun tidak, meskipun menggunakan masker, mimik wajahnya atau kerutan dari wajahnya ini akan kelihatan, gitu ya. Cheerful, ya. Matanya berbinar-binar bisa seperti itu, atau lipatan dari dahi dan sekitar area mata ini akan kelihatan. Memang tidak secara signifikan ya. Tapi masker ini memang
bukan menjadi penghalang ketika kita seolah-olah menunjukkan diri kita kalau atau si talent tersebut harus senyum gitu. Coba dulu aja Bu. Saya kira sih kita sudah mulai paham ya. Meskipun menggunakan masker, ini orang senyum apa ini orang lagi jutek atau seperti apa, itu akan kelihatan juga gitu ya. Memang ketika menggunakan masker, usahakan maskernya pun juga harus masker yang standar ya, mungkin masker yang medis, dan kalau bisa sih satu warna lebih bagus. Misalnya anak talentnya semua, anak-anak sekolah semua maskernya warna biru, ya biru aja semua. Kalau compang-camping ya nggak ada masalah sih, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya diseragamkan gitu. Gitu sih Bu, terima kasih. Memang saya lupa kalau pandemi ya Bu ya, terbiasa menyuruh orang untuk senyum. Thank you ya Bu Dina. Yang lain mungkin silakan. Ya, ini pertama saya baca dari chat dulu ya. Mohon bersabar untuk yang lain. Dari SDN Lesan Puro 4, apa saja isi wajib atau ketentuan khusus dari video dan durasi berapa lama? Mohon izin Mas Elang, itu pertanyaannya. Ya, sebentar saya bacakan ulang untuk durasinya. Kemarin saya sudah di-share Mas Sugeng ini. Ya. Atau Mungkin sesuai ketentuan panitia aja gitu Mas ya, mungkin. Iya, sesuai ketentuan panitia saja. Sebentar, saya bacakan ulang. Video berisi minimal satu aspek perilaku lingkungan. Video durasinya 3-5 menit, Bapak Ibu, gitu ya. Dan diunggah di YouTube dengan hashtag GPBLH dan lain sebagainya. Nah, dengan video durasi 3-5 menit, nah otomatis kalau ini memang digunakan untuk YouTube, tadi di awal saya sampaikan sebisa mungkin kualitasnya harus Full HD, gitu ya. Sebisa mungkin kualitasnya harus Full HD karena di YouTube. Di YouTube itu kalau misalnya kita nonton di YouTube itu ada pengaturannya, ada 360, ada 720, ada yang 1080. Nah, 1080 ini yang Full HD. Kalau Bapak Ibu sudah bisa 4K ya alhamdulillah gitu ya, tapi jangan deh kelamaan, renderingnya juga lama. Dengan Full HD, sebisa mungkin Full HD 1080. Tapi kalau misalnya mentok nggak bisa karena harus menggunakan handphone, size renderingnya itu 720 atau HD, itu sudah cukup gitu ya. Meskipun kadang-kadang orang melihatnya itu akan biasanya kalau orang-orang seperti kami yang akan melihat ini HD atau Full HD. Kalau orang yang mohon maaf yang awam dengan kualitas atau resolusi nggak akan kerasa gitu ya, nggak akan kerasa antara HD dan Full HD. Kalau kualitasnya SD, ini yang memang kerasanya luar biasa. HD itu cukup 720 gitu ya. Jadi Bapak Ibu, durasinya 3-5 menit dan diunggah di YouTube dengan hashtag tersebut. Gitu. Jangan sampai 5,7 detik gitu, jangan. 5 menit ya maksimal 5 menit atau 4,50 detik gitu. Itu akan terkait dengan penilaian. Kalau 5,5 detik itu akan bahaya. Akan dicentang melampaui durasi. Dengan durasi 3-5 menit ini, durasi yang sebetulnya buat video profile itu sangat cukup sekali gitu ya. Maka dari itu storyline yang saya rekomendasikan harus dibuat Bapak Ibu. Mana-mana saja yang harus di-shoot, mana-mana saja yang harus diambil pada saat proses, itu yang akan dijadikan editing dan akan diunggah di YouTube ketika sudah proses editing rendering gitu. Monggo yang lain gitu ya Bu, ketentuan khusus di video dan durasinya 3-5 menit. Untuk aspek perilaku ramah lingkungan yang sudah dilakukan di sekolah dengan protokol kesehatan COVID-19, ya memang harus pakai masker ya Bu ya, harus pakai masker, kemudian jangan lupa di syuting juga itu proses cuci tangan, detailnya pakai sabun, misalnya pakai hand sanitizer pada saat proses fogging misalnya atau desinfektan, tolong di shooting, tolong didetailkan gitu supaya proses proses untuk protokol kesehatan ini bisa dapat kayak gitu. Itu sih kayaknya ini nggak rumit gitu ya, ini seperti nggak rumit karena cukup mudah, tapi ya hati-hatinya di protokol kesehatan ya. Kadang-kala ada yang misalnya jarak antara guru dengan binaan
terlalu dekat, nah ini yang berbahaya, akan tercatat, akan menjadi catatan. Karena apa? Ya harus berjarak minimal 1 meter atau 2 meter gitu ya. Kemudian pada saat murid-murid masuk dan ketemu gurunya biasanya salim ya, cium tangan, nah jangan dilakukan lagi. Ini biasanya bablas, paling tidak ya tos atau namaste gitu, itu sudah cukup. Hati-hati gitu ya, hati-hati dengan protokol kesehatan. Karena di sini warningnya di situ, menggunakan protokol kesehatan yang dilakukan di sekolah. Tapi untuk aspek perilaku ramah lingkungan yang dilakukan di sekolah, saya kira Bapak Ibu akan lebih paham. Nah, mungkin ada yang jadi masalah, monggo di-share ke kami untuk jadi obrolan kita siang ini. Monggo. Ya, terima kasih Mas Lang atas jawabannya. Yang berikutnya dari SD Puri Asah Dasar Avesiena. Monggo, kalau ingin menyampaikan langsung. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke, monggo. Saya dari Avesiena. Terima kasih yang pertama kepada DLH Kota Malang. Dengan ada wadah ini, jadi kami bisa bertanya sehubungan dengan tugas tanggal 23 Agustus 2021. Yang pertama Pak Elang, yang ingin saya tanyakan tentang video. Ini kan yang diminta itu adalah video. Video itu kan berarti gambar yang bergerak. Kalau dokumentasi kami sebagian itu ada yang berupa foto, apakah bisa dimasukkan ke dalam video ini? Nah, kalau memasukkan itu mungkin ada trik sama tips bagaimana yang betul, sehingga tetap kategori video. Yang kedua, kami kan juga diminta selain mengupload di YouTube, Facebook, juga di TikTok. Nah, ini yang kami sendiri itu tidak terlalu paham. Saya aja enggak punya akun TikTok, setelah juga enggak punya akun TikTok. Lah apalagi TikTok itu kabarnya, ini kabar ya, Iya. Pak, karena saya enggak tahu sendiri. Durasinya itu lebih singkat daripada 5 menit. Nah, itu gimana, Pak, untuk mensinkronkan, buatnya satu tapi bisa diupload juga di TikTok. Nah, itu. Terus yang ketiga, minta nomor teleponnya Pak Elang kalau misalnya ada hal-hal yang izin bertanya, kalau misalnya ada hal-hal nanti yang kami kelabakan masalah video. Matur nuwun Pak Sugeng. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin juga Mas Elang. Nanti juga dipublish. Oke, monggo. Ya, jadi saya coba jawab Ibu. Ibu harus paham sama TikTok ya Bu ya. Mau nggak mau Bu. Mungkin putra-putrinya Bu. Itu akan lebih paham. Tapi kalau saya melihat dari ketentuan yang ada di sini, memang tidak ada kewajiban untuk diupload di sosmed yang lain gitu ya. Kecuali di YouTube. Bentar, saya coba revisi kembali. Bla bla bla, hanya di video YouTube saja Bu, gitu ya, hanya di YouTube saja. Ketika nanti memang harus ya, misalnya memang harus gitu, memang sekolah-sekolah sekarang harus Bu, sepertinya harus apa? Harus punya sosial media, mau nggak mau, gitu ya, harus punya TikTok, harus punya Instagram. Nah, maka dari itu video yang sudah direkam jadi versi katakanlah 4 menit ya, saya ambil tengahnya, yang untuk digunakan di lomba GPBLHS ini, maka nanti yang diupload di YouTube ya sudah untuk dijadikan ketentuan kewajiban sesuai dengan perintah, yaitu di YouTube. Kalau saya baca di sini nggak ada ketentuan untuk di Instagram maupun di TikTok yang memang durasinya lebih pendek, gitu ya. Maka si editor minta tolong lagi, jika terpaksa harus diupload di situ, di TikTok maupun Instagram, terpaksa harus dibikin versi short-nya. 1 menitnya, gitu ya. Saya pun juga seperti itu, Bu. Kalau kami dapat project video profile, si klien mau minta maupun tidak, saya pasti bikinkan versi yang 1 menitnya, gitu. Karena apa? Karena kebutuhan sekarang memang harus short movie, short video. YouTube ada short video, Instagram ada short video juga namanya Reels. Kemudian ada TikTok sudah pasti dah, mulai 30 detik sampai 45 sampai 1 menit gitu ya. Jadi mau nggak mau harus bikin versi pendeknya, rangkuman dari durasi panjang, short video. Bikin saja Bu. Jadi Bapak Ibu SD, SMP maupun SMA harus punya akun sosmed. Karena apa?
komunikasinya memang harus ke sana sekarang, gitu ya. Kadang-kadang orang kalau mau daftar sekolah pun harus melihat TikTok sekolahnya dulu. Wah, populer nih, saya mau sekolah di situ dong, biar jadi TikTokers. Misalnya seperti itu. Ya, versi pendek gunakan karena apa? Untuk promosi, gitu ya. Untuk promosi. Mau nggak mau, gitu ya. Kemudian pertanyaan lain, misalnya ada foto gimana? Boleh, silakan. Foto ketika diedit dan dimasukkan ke dalam video itu sudah jadi video, Bu. Meskipun formatnya adalah foto. Nah, sebisa mungkin di slideshow. Slideshow itu apa? Kumpulan-kumpulan foto itu disendirikan untuk dijadikan video. Namanya video slideshow. Foto slideshow. Gitu ya. Jadi di editing, kalau misalnya Ibu punya punya software untuk editing yang untuk foto, itu fotonya dimasukin dulu semuanya untuk dijadikan video mungkin durasinya 30 detik gitu ya, kumpulan dari foto-foto tersebut. Cantumkan, Bu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau foto-fotonya itu sebisa mungkin dikasih caption, keterangan. Foto tentang apa? Ya, misalnya foto pada saat proses membuang sampah. Kasih proses pembuangan sampah, proses penghijauan, proses dan lain-lain gitu. Supaya apa? Karena foto memang kontennya adalah gambar yang tidak bergerak. Beda dengan video, tidak perlu dijelaskan, orang sudah paham mereka sedang melakukan apa. Tapi foto alangkah lebih baiknya ketika di slideshow atau dimasukkan ke dalam video dikasih caption, dikasih keterangan tulisan tambahan. Tadi kan di video saya juga ada ya, ini sedang apa itu ya, Ibu ya. Kemudian sosmed tadi sudah, kemudian nomor telepon. Siap, nanti saya akan share, Bu. Ya, saya nggak pelit kok nomor handphone. 24 jam kecuali saya tidur. Ibu bisa tanya saya. Atau saya diundang ke sekolah sana dengan senang hati, Bu. Saya akan datang. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. SD-nya di mana sih, Bu, ini? SD Puri Asa. Di mana itu, Bu? Di Sawo Jajar. Sawo Jajar. Sawo Jajar. Di Sawo Jajar, nggih. Oh, dekat rumah saya. Rumah saya lebih dekat lagi sama SMP 10, Bu. Oke, gitu Mas Sugeng. Yang lain monggo silakan. Suaranya hilang, Pak. Kalau ada diskusi. Oh, suara saya hilang. Mungkin hilang. Mas Sugeng? Cek. Mas Sugeng, silakan. Oh ya. Gimana, Bu? Dari SD Puri Asa, ada pertanyaan lagi? Kalau suaranya hilang mungkin di speaker Ibu ya. Di sini masuk kok. Sampun. Oh ya. Terima kasih. Ya sudah. Untuk yang berikutnya, ada yang bertanya lagi? Mumpung sebelum bergeser ke sesi foto, dokumentasi foto. Dari chat sudah tidak ada, dari raise hand juga tidak ada. Mungkin monggo Mas Elang bisa bergeser lagi. Oke, Bapak Ibu, untuk sesi video, nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, boleh kita jawab kembali. Ini juga penting ini, karena proses nanti ada yang namanya penggunaan foto untuk dokumentasi atau komunikasi karena memang pandemi ini memang cukup cukup bisa jadi merepotkan, atau memang metodenya sekarang sudah mulai berubah. Yang dulunya kita bisa melakukan paparan dengan enak, sekarang harus semuanya serba digital yang harus kita paparkan lewat sosmed, lewat YouTube. Maka dari itu kita juga harus belajar standar saja bagaimana cara membuat dokumentasi yang komunikatif, membuat video yang komunikatif, membuat foto yang komunikatif. Nanti kita akan kembali lagi, sebentar lagi kita akan masuk di sesi foto profil dengan Mas Aat.